Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. For God so loved this world, so he gave his one and the only Son. Whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. Shalom, jemaat sekalian, saya Pendeta Antoni Chang. Salam kepada seluruh jemaat setia pendengar firman lewat lembaga Antoni Chang Ministry Internasional. Jemaat yang ada di kota-kota di Indonesia maupun di luar negeri. Hari ini ibadah Minggu Latsmi, temanya adalah kedewasaan rohani part 12, bagian ke-12, kontemplasi bagian ke-38. Dan firman Tuhan hari ini kita ambil dari dua bagian. Bagian pertama, kitab 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demikian hidupmu dan demikian nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya, Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantara Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat.
Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Amin. Dan firman Tuhan bagian kedua dari kitab 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya, bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu, dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambahkan lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ia ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Amin. Saudara-saudara sekalian, firman sudah kita baca, firman sudah kita dengar. Sekarang mari jemaat, kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah membaca firman-Mu, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Sekarang roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, memberi ia hikmat dan bijaksana, boleh menguraikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang bijaksana, bahasa yang bisa dimengerti oleh seluruh lapisan jemaat. Kami ingin hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami ingin hidup kami kudus di hadapan Tuhan. Kami ingin keluar kami hidup suci di hadapan Tuhan. Penuhi kami dengan firman-Mu.
Kuasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Ubah setiap hidup kami supaya tambah hari, tambah berkenan kepada Tuhan. Kami siap hati, kami siap pikiran, kami siap iman untuk diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus berbicara, kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, apa kabar saudaraku? Saya berharap saudara baik-baik saja. Saudara-saudara sekalian, kita sudah sampai di tema kedewasaan rohani bagian ke-12 hari ini. Kontemplasi bagian ke-38. Demikian saudaraku, yang perlu saya jelaskan adalah seperti kedewasaan rohani di part yang lalu, saudaraku, bagian-bagian yang lalu. Hari ini, kedewasaan rohani bagian ke-12 adalah hasil integrated dari 15 khotbah yang ada di YouTube channel Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. 1. Kedewasaan rohani part 5. Saya bicara mengenai sinful nature yang kita membahas tentang money, power, and lust. Yang kedua, kedewasaan rohani part 11. Yang kemarin saudaraku, ketika kita bicara mengenai problematika pasangan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah problematika dalam hidup berpasangan, 6 seri. Kemudian berikutnya adalah kepahitan keluarga, 1 seri. Kemudian berikutnya adalah ketika dosaku diampuni, 3 seri. Dan yang terakhir adalah peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan, 3 seri. Jadi khotbah hari ini saudaraku, kedewasaan rohani part 12 adalah integrate daripada 15 khotbah yang ada di Lembaga Anthony Chang Ministry Internasional. Tentunya untuk detailnya, saudara kembali dengar di YouTube channel saya. Oke, hari ini adalah suatu integrate tentang firman-Nya. Oke, saudaraku. Nah, sekarang perhatikan, saudara-saudara sekalian. Tema kita adalah kedewasaan rohani bagian ke-12. Kita khusus berbicara tentang problematika dosa ranjang, saudaraku. Problematika dosa ranjang. Mengapa harus pakai istilah dosa ranjang? Karena saya ingin konteksnya jauh lebih luas, saudaraku. Kalau saya pakai istilah perselingkuhan, pakai istilah perzinahan, saudaraku, ruang lingkupnya tidak luas. Kalau saya pakai dosa ranjang, itu bisa menyangkut couples, yaitu suami istri, bisa menyangkut singles, orang yang belum menikah, orang yang tidak menikah, dan juga bisa menyangkut tentang single parents. Jadi pembahasannya, konteksnya lebih luas, saudaraku. Oke, jadi kita pakai istilah, hari ini temanya adalah problematika dosa ranjang. Jelas, saudaraku? Seperti biasanya, sebelum kita mulai khotbah sebagai suatu introduction, saudaraku, kembali kepada apa yang saya jelaskan selama ini, yang saudara sudah harus hafal, saudara sudah harus mengerti, saudara sudah harus secara visual memahami platform yang saya tawarkan lewat khotbah serial kedewasaan rohani. Demikian, perhatikan jemaat sekalian. Alkitab ini adalah primer source. Alkitab adalah sumber utama daripada pembaharuan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka Alkitab ini menjadi suatu pedoman mengubah seluruh totalitas hidup kita. Sehingga pengenalan kepada Alkitab itu bergerak ke 4 arah, jemaat sekalian. Arah yang ke atas 2 poin, yaitu bertobat. Yang kedua, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian arah yang ke sebelah kiri, saudaraku, 2 poin, yaitu pengenalan kepada Tuhan dan pengenalan kepada diri. Tambah kenal Tuhan, tambah tahu diri. Tambah kenal diri, tambah tahu Tuhan. Kemudian bagian ke kiri, saudaraku, 3 poin, yaitu Christian worldview,
cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Poin kedua, faith in Christ, beriman dalam Yesus Kristus. Dan poin ketiga adalah intimacy with God, kedekatan dengan Tuhan. Dan bergerak ke bagian bawah adalah heart and mind. Jadi jelas saudaraku ya, 2 poin di atas, 2 poin ke kiri, 3 poin ke kanan, dan 2 poin ke bawah. Inilah platform yang kita bangun, suatu platform dalam pertumbuhan kerohanian kita menuju kepada suatu kedewasaan rohani yang makin hari makin baik. Saudaraku, tema kita adalah problematika dosa ranjang. 2 pertanyaan, kita direct langsung bahas jemaat konsentrasi. 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dosa ranjang itu dimulai dari mana, Pak Pendeta? Pertanyaan kedua, dampak destruktifnya sebesar apa dosa ranjang itu, Pak Pendeta? 2 pertanyaan kita jawab hari ini, saudaraku. Konsentrasi, oke saudara, perhatikan. Saudara-saudara sekalian, perlu kita pahami dengan sangat amat, saudaraku, bahwa dosa ranjang itu dimulai daripada heart and mind. Jadi, yang seperti biasa jelas ya, 2 poin di atas, 2 poin ke kiri, 3 poin ke kanan, 2 poin ke bawah. 2 poin ke bawah adalah masalah heart and mind, hati dan pikiran. Jadi dosa ranjang itu dimulai dari hati dan pikiran kita, bagian bawah, hati dan pikiran. Saudara perlu ingat, seperti diajarkan oleh kitab suci Alkitab kita, saudaraku, dosa bukan sekedar dosa in action, bukan sekedar itu, saudaraku. Pada saat engkau memikirkannya, pada saat hatimu mengingini sesuatu, engkau sudah buat dosa. Jadi ada dosa in your mind, dosa in your heart, dan dosa in action. Itu tiga-tiga itu melingkupi kehidupan kita, saudaraku. Maka dikatakan dosa ranjang itu startnya dimulai dari mana, Pak? Dari kita punya hati dan pikiran. Itu startnya dari situ. Clear, jemaat? Ingat betul, kalau udah start dari hati dan pikiran kita, saudaraku, itu sudah masuk kepada suatu kehidupan yang sangat beresiko, khususnya dosa ranjang. Oke? 1 step lagi. Saudara sekalian, seberapa besar dampak kehancurannya, dampak destruktifnya ya, tentang dosa ranjang itu? Poin pertama, saudaraku, ia akan menghancurkan, ia akan membuat terjadi suatu friksi di platform yang kita bangun ini, saudaraku. Yang pertama, yang sebelah kanan, bagian ketiga. Ketika seseorang melakukan dosa ranjang, pertama yang hancur adalah intimacy with God. Kedekatannya Tuhan menjadi sangat negatif. Orang yang hati pikiran sudah terbawa kepada commit adultery, kepada perzinahan, kepada perselingkuhan, kepada dosa ranjang, saudara sekalian, ya, kedekatannya Tuhan sudah hancur. Intimacy with God-nya sudah sangat negatif. Itu pertama yang rusak parah. Yang kedua, saudaraku, adalah pencemaran diri. Nah, kalau pencemaran diri, dia ada di sebelah kiri. Pengenalan kepada Tuhan, pengenalan kepada diri. Poin yang keduanya, sebelah kiri. Pencemaran pada diri. Jadi ketika orang melakukan dosa seksual itu, saudaraku, terjadi pencemaran terhadap dirinya. Knowing self-nya itu. Tentang dirinya, saudara, rusak. Gitu. Jadi dia hidup dalam pencemaran, kenajisan diri. Itu membuat hancur diri itu, saudaraku. Pertama, hancurnya hubungan dekat dengan Tuhan. Kedua, terjadi pencemaran diri. Ketiga, saudaraku, yang ketiga, masalah yang di bawah, heart and mind. Hati dan pikiran itu, kalau sudah dicemari oleh dosa ranjang, saudaraku, hati dan pikiran itu sudah tidak takut akan firman Tuhan. Wah, ini bahaya, men. Kalau hati dan pikiran itu sudah tidak takut akan Tuhan, saudaraku, itu sudah hampir tak tertolong, saudaraku. Orang-orang yang hati dan pikiran sudah tidak takut sama Tuhan dalam konteks dosa ranjang, apapun dia tidak mau dengar. Firman Tuhan pun dia tidak mau dengar, saudaraku. Tidak akan dengar. Dia hanya mau melakukan tindakan pemuasan diri,
pencemaran diri untuk menikmati dosa ranjang itu. Itu dia saudaraku. Itu hati pikiran sudah hanya fokus di situ. Jadi ingat saudaraku, destruktifnya sehebat apa, intimasi dengan Tuhan hancur, terjadi pencemaran diri, kemudian hati dan pikiran sudah tidak takut akan Tuhan. Dan poin keempat, saudaraku, destruktifnya poin keempat adalah penghancuran terhadap keluarga sendiri dan juga terhadap keluarga orang lain. Ini bahaya, men. Bahaya nih. Karena terjadi perbuatan dosa ranjang, itu menghancurkan keluarga sendiri. Bayangkan, orang yang sudah menikah, bisa terjadi divorce, bisa terjadi perceraian, keluarga bisa berantakan habis-habisan. Kalau terjadi kepada keluarga orang lain, seorang istri, seorang wanita bisa merusak rumah tangga orang lain, menyebabkan suami orang ikut melakukan dosa ranjang, dan istrinya bisa bunuh diri, saudaraku. Bisa sekali. Penghancuran kepada keluarga sendiri dan penghancuran kepada keluarga orang lain. Ini destruktifnya luar biasa, saudaraku. Slow, pelan sebentar. Saya mau tanya jemaat sekalian. Dalam perjalanan hidup kita bekerja, berusaha, melayani Tuhan, sekolah, sampai tinggi, sampai kita menjabat jabatan tinggi, sampai kita doing good business, sampai kita menjadi orang sukses, kita banting tulang untuk mencapai kesuksesan. Pertanyaan saya, semua yang kita raih itu tujuannya untuk siapa, saudaraku? For our family. Jadi ingat jemaat, apa yang saya khotbahkan di kedewasaan rohani bagian ke-11 minggu lalu. Jangan sampai dengan tangan kita sendiri kita membangun suatu bahtera rumah tangga, dan juga dengan tangan kita sendiri kita menghancurkan rumah tangga itu karena dosa ranjang. Can you imagine life seperti itu? Merusak rumah tangga sendiri, merusak rumah tangga orang lain. Hancur itu, saudara sekalian. Berikutnya, setelah terjadi intimasi dengan Tuhan itu negatif sekali, terjadi pencemaran diri, kemudian hati dan pikiran sudah tidak takut dengan Tuhan, kemudian merusak keluarga orang lain dan merusak keluarga sendiri, saudaraku. Kemudian berikutnya adalah orang itu, saudara ya, dia akan kehilangan reputasi dan harga diri. Sudah pasti. Pasti tidak akan dihargai oleh keluarganya. Tidak akan dihargai oleh istrinya. Tidak akan dihargai oleh suaminya. Bahkan tidak akan dihargai oleh lingkungan. Secara tradisional di negara manapun, saudaraku, orang yang melakukan tindakan seperti itu dianggap sampah, saudara sekalian. Dianggap sampah. Bahkan di perjanjian lama, ketika tertangkap basah, orang yang melakukan dosa ranjang, saudaraku, itu dirajam sampai mati loh, saudaraku itu. Dirajam sampai mati. Bahkan Tuhan di dalam 10 hukum Taurat itu berisi satu, saudaraku, jangan berzina. Kan demikian, saudara ya? Oke. Nah, saudara sekalian, setelah terjadi menghancurkan rumah tangga sendiri, menghancurkan rumah tangga orang lain, reputasi dan harga diri menjadi hilang, saudaraku. Poin terakhir, dampak sebesar apa lagi, Pak? Bisa pindah kepercayaan. Nah, ini 6 poin ini, saudaraku, itu dampak besar terjadi pada seseorang yang melakukan dosa ranjang. Jadi yang terganggu yang mana platformnya, Pak Pendeta? Platform yang terganggu adalah bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, itu terganggu, saudaraku. Karena bisa pindah kepercayaan. Yang berikutnya, kiri sudah terganggu, kanan sudah terganggu, hati sudah tidak takut akan Tuhan. Nah, semuanya mulai kolaps. Kalau semuanya mulai kolaps apalagi ketika melakukan dosa ranjang itu tertarik dengan lawan jenis yang beda kepercayaan. Jadi possibility sangat besar. Orang yang sudah membangun plafon seperti ini, dia akan pindah kepercayaan. Itu dampak paling besar adalah pindah kepercayaan, saudaraku. Very dangerous. Jadi perhatikan jemaat sekalian, ini tidak main-main dosa ranjang. Tidak main-main. Sangat besar dampaknya. Kalau kita berhenti sebentar, kita teliti ke Alkitab kita, saudaraku. Zaman Adam dan Hawa, saudaraku, kemudian dengan zaman Tuhan Yesus dan zaman sekarang agak sedikit berbeda. Perhatikan khotbah saya
kedewasaan rohani bagian kelima, yaitu tentang sinful nature dan the work of Satan. Dosa, natur dosa manusia dan cara kerja setan. Otomatis, saudaraku, dosa ranjang itu 50-50. Satu bagian adalah kerja setan, satu bagian adalah self-destructed daripada diri kita sendiri. Sudah pasti, jemaat sekalian. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, perlu kita simak dengan tepat. Seperti Adam dan Hawa, tidak mungkin setan akan menggoda dengan menggunakan masalah dosa ranjang. Karena kenapa? Di situ cuma 2 orangnya di Taman Eden itu. Gak mungkin terjadi dosa ranjang. Gak mungkin Adam cari monyet. Gak mungkin, saudaraku. Kalau Adam cari monyet, lahirnya monster, saudaraku. Gak mungkin. Zaman Tuhan Yesus, Tuhan tidak dicobai dalam hal tentang dosa ranjang. Karena keilahian Tuhan, saudaraku, Tuhan adalah 100%, Yesus adalah 100% manusia sejati, 100% Allah sejati, saudaraku. Keilahiannya tidak memungkinkan terjadinya dosa ranjang. Apa yang terjadi kapan? Setelah manusia keluar dari Taman Eden, saudaraku, terjadilah dosa ranjang dari dulu sampai sekarang dan sampai akan datang. Di zaman Taman Eden tidak mungkin terjadi dosa ranjang karena manusia cuma 2. Tidak mungkin terjadi hubungan kelainan, hubungan suami istri dalam bentuk dengan hewan. Nggak mungkin. Tapi setelah keluar Taman Eden, itu memungkinkan. Sampai zaman sekarang, saudaraku, terjadi penyimpangan seksual. Manusia melakukan hubungan itu dengan binatang. Itu terjadi, saudaraku. Manusia melakukan hubungan seksualitas itu dengan sesama jenis. Itu terjadi, saudara sekalian. Kita tidak bahas itu, kita kembali kepada dosa ranjang, kepada kita yang khusus tentang lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Oke, kita lanjut. Jemaat perhatikan. Begitu luas dampaknya, saudara sekalian, terhadap orang-orang yang melakukan dosa ranjang. Nah, sekarang pertanyaan jemaat. Pak Pendeta, kalau demikian, ada harapan nggak untuk pertobatan? Ada, jemaat sekalian. Ada harapan untuk pertobatan, pengampunan dari Tuhan. Maka kita akan melihat referring kepada perikop, 2 perikop yang kita baca tentang kasus Daud. Oke? Jemaat menyimak tentang kasus Daud. Saya akan explain pelan-pelan. Saudara-saudara sekalian, dalam kasus Daud, saudaraku ya, Daud suatu hari ketika dia berjalan di istana, saudaraku, di atas suatu istananya, dia melihat Batseba. Batseba itu adalah istri Uria. Karena dia melihat Batseba itu elok rupanya, dan dia dapat informasi itu istrinya Uria. Maka keinginan hati Daud, pikiran hati Daud sudah sekongkol ingin melakukan dosa ranjang. Maka dipanggillah wanita itu, mereka commit adultery. Mereka melakukan dosa ranjang. Nah, saudara sekalian, ketika Daud tahu bahwa suami dari Batseba itu Uria, maka Daud menyuruh Yoab untuk menempatkan Uria di medan perang paling berbahaya, supaya Uria itu tidak pulang lagi dan mati di situ. Saudara sekalian, Daud selain melakukan dosa ranjang, juga melakukan pembunuhan terencana. Itu kekejian di mata Tuhan, saudaraku. Kekejian di mata Tuhan. Maka setelah Daud melakukan semua itu, datanglah Tuhan memakai Nabi Nathan untuk menegur Daud. Cara tegur Nabi Nathan terhadap Daud itu, saudara sekalian, dengan menggunakan suatu ilustrasi yang kita baca perikop yang tadi itu, saudaraku. Di satu kota ada 2 orang. Satu orang kaya, satu orang miskin. Orang kaya itu punya kambing, domba, sapi, banyak sekali. Orang miskin itu hanya punya 1 domba betina kecil. Yang merawat domba betina itu seperti anak gadisnya dan sudah menjadi besar. Suatu hari orang kaya itu, dia menerima tamunya. Tetapi karena dia tidak mau menjamu tamunya dengan sapi lembu dari diri sendiri, maka dia mengambil domba orang miskin itu, dimasak dan diberi makan kepada tamunya. Ketika Daud mendengar perkataan Nathan seperti itu, Daud marah sekali. Orang tersebut harus dihukum mati. Orang tersebut harus dihukum mati.
dan dombanya harus dikembalikan 4 kali lipat. Karena orang itu keji dan tidak ada belas kasihan. Siapakah orang itu? Nathan langsung nunjuk Daud. Kamulah orangnya. Saudara, berhenti sebentar saudaraku. Waktu Daud ditegur oleh Nathan, dia langsung bertobat loh. Waktu Yohanes Pembaptis menegur Herodes karena mengambil Herodias sebagai istrinya, saudaraku, tidak bertobat. Malah kepala Yohanes Pembaptis putus, saudaraku. Itu terjadi. Kebenaran diberitakan bisa muncul 2 hal. Satu muncul pertobatan, satu muncul penyerangan, saudaraku. Nathan menegur, Daud bertobat. Yohanes Pembaptis menegur Herodes, kepalanya putus, saudara sekalian. Tetap sama-sama kebenaran diberitakan. Sebab menyimak, saudaraku, ketika Nathan sudah menegur Daud, dia langsung minta ampun, langsung berlutut, langsung minta ampun, saudaraku. Tuhan mengampuni Daud. Tuhan mengampuni Daud. Nah, sekarang kita berhenti di sini dulu, kita bahas satu bagian lagi. Jadi saudara sekalian, dosa ranjang itu ada pengampunannya, Pak Pendeta? Ada. Ada harapan bertobat nggak, Pak Pendeta? Ada. Prosedurnya kayak apa? Kalau Daud, Tuhan memakai Nabi Nathan menegur langsung. Bagaimana dengan zaman kita? Dengan zaman kita ini, saudaraku, Tuhan memakai berbagai cara. Tuhan bisa memakai, saudara sekalian, lewat khotbah seperti ini. Tuhan bisa memakai saudara pada saat membaca firman Tuhan. Ada bicara tentang commit adultery, bicara mengenai dosa ranjang, saudara baca firman, saudara bertobat. Atau saudara dengar khotbah di gereja, saudara bertobat. Tuhan bisa pakai cara itu untuk membawa kita kepada suatu pertobatan. Oke, saudaraku? Oke? Nah, sekarang lanjut sedikit. Saudara-saudara sekalian, Daud bertobat, benar. Daud bertobat, benar. Tapi saudara mau tahu kejinya Daud seperti apa? Ambil istri orang, bunuh suami orang, terencana lagi, dan orang yang dibunuh itu, dia kirim surat kepada Yoab, dan dia Uria sendiri yang mengantar surat kematiannya kepada Yoab. Saudara lihat kejamnya manusia itu. Maka pas sekali Nathan memberikan ilustrasi orang kaya mengambil domba orang miskin itu. Daud pun mengerti, ia kejam dan tidak belas kasihan. Itulah Daud orangnya. Saudara-saudara sekalian, pelan menyimak. Ketika firman Tuhan diberitakan, Alkitab yang saudara baca memberi teguran kepada kita. Mungkin kita tidak mau bertobat. Kita merasa fine-fine aja. Nggak jadi masalah kok, Pak Pendeta. Sampai hari ini saya oke-oke. Walaupun saya melakukan hal seperti itu, kebutuhan Pak Pendeta, no problem lah. Saudara boleh berkata seperti itu. Saudara menyimak. Setelah firman Tuhan diberitakan, lewat teguran, lewat peringatan-peringatan, saudaraku, kita tidak meresponi. Kita ignore cara Tuhan bekerja seperti itu. Tuhan bisa menggunakan cara yang berikutnya, saudaraku, yaitu melalui hukuman. Nah, kalau sudah melalui hukuman, itu berat, jemaat. Menyimak poin ini. Kalau sudah melalui hukuman, itu berat. Kalau firman sudah diberitakan lewat teguran, kita tidak mau bertobat. Firman diberikan lewat peringatan keras, kita juga tidak mau bertobat. Kita merasa fine-fine saja, maka Tuhan akan firman diberikan dalam bentuk hukuman. Dengarkan khotbah saya di tema 3 seri, peringatan, pengampunan, dan hukuman Tuhan. Ada di YouTube channel saya. Detailnya dengarkan di situ. Nah, kalau Tuhan sudah menggunakan hukuman, saudaraku, itu berat. Hukuman yang terjadi itu, satu, bisa berdampak kepada hukuman ke rumah tangga. Hancur itu keluarga. Keluarga hancur, men. Keluarga hancur. Yang kedua, bisa berdampak kepada dunia bisnis dan pekerjaan saudara. Dunia bisnis pekerjaan bisa rusak parah. Bahkan bisa sampai tidak punya pekerjaan. Sampai bisnisnya bisa kolaps. Bisa bangkrut, saudaraku. Bisa bangkrut. Keluarga hancur, bisnis, job pekerjaan hancur, saudaraku. Yang ketiga, saudara sekalian,
bisnis, job itu hancur. Yang ketiga, masalah trust. Masalah trust. Kalau sudah seperti itu, siapa mau percaya kita? Keluarga pun tidak akan percaya kepada kita. Kehilangan reputasi sudah, kehilangan harga diri, tidak ada orang mau percaya kepada kita. Kolega bisnis, perusahaan pun tidak akan percaya kepada kita. Hancur di keluarga, hancur di bisnis and job, hancur di trust, kepercayaan saudaraku, dan hancur di kesehatan. Oke. Apalagi setelah itu? Kita ambil lihat Daud. Daud udah ambil istri orang, bunuh suami orang. Daud sudah dosa ranjang plus pembunuhan terencana. Kalau Daud ada di zaman sekarang, masuk penjara, saudaraku. Masuk penjara. Kalau seandainya Daud di konteks zaman kita sekarang, selain dosa ranjang, dia bunuh, saudaraku. Masuk penjara. Nah, sekarang coba lihat zaman kita. Mungkin tidak membunuh, tapi ketika merusak rumah tangga orang lain, merusak anak gadis orang lain, merusak keluarga orang lain, menghancurkan orang, saudaraku, berapa banyak orang-orang yang meringkuk dalam penjara hari ini oleh karena dosa ranjang, termasuk hamba-hamba Tuhan. Berapa banyak? Banyak sekali, saudaraku, di negara manapun seperti itu. Mau status, mau profesi apapun, saudaraku, ketika melakukan tindakan itu, berapa banyak orang itu dipenjara karena melakukan dosa ranjang yang tujuannya destruktif hidup orang lain. Coba saudara menyimak khotbah ini. Daud pindah ke zaman kita, masuk penjara. Lihat destruktifnya hukuman Tuhan kayak apa, saudaraku. Bisa masuk penjara, bisa hancur kesehatan, kepercayaan hancur, job, pekerjaan, bisnis hancur, rumah tangga nggak ada lagi, istri, suami, anak nggak mau akui kita, nggak mau kita. Mereka melihat kita itu seperti sampah, saudaraku, seperti sampah. Camkan hari ini, seperti sampah. Sekalipun anakmu tidak ngomong, iya, sekalipun anak gadismu, sekalipun anak lakimu tidak ngomong, tapi dalam hatinya dia menghina. Dalam hatinya mereka menghina papanya, menghina mamanya karena melakukan dosa ranjang. Mereka menghina, saudaraku. Dengarkan apa yang saya khotbah hari ini. Garis bawahi siapapun saudara, dengar khotbah hari ini. Dan kalau engkau sudah melakukannya, engkau pasti rasa gimana sinar mata anakmu terhadap engkau, gimana sinar mata anak gadismu terhadap engkau sebagai mama. Camkan hari ini. Jadi saudara sekalian, sangat berbahaya dan sangat beresiko dosa ranjang itu, saudaraku. Harus hati-hati. Jadi Pak Pendeta, kalau demikian, bagaimana saya bertindak? Perhatikan poin ini, saudaraku. Tindakan dosa ranjang itu akan menyebabkan semua yang kita miliki, seluruh dimensi kehidupan, saudaraku, habis. Habis seluruh dimensi kehidupan kalau tidak bertobat. Saya ulangi kalimat ini. Dosa ranjang itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita tidak bertobat, habis semua yang kamu rintis selama ini. Dosa ranjang itu menghabiskan seluruhnya. Itu loh hukuman Tuhan itu. Dengan catatan, kalau tidak bertobat. Pak, aku oke-oke aja. Aku fine-fine aja, Pak. Sehat sekarang kok. Bisnisku masih maju. No problem, Pak. Aku memang melakukan hal seperti itu. Tapi nggak jadi masalah, Pak. Shh, dengarkan ngomong saya. Kalau hari ini kamu melakukan dosa ranjang, tidak terjadi apa-apa, bukan karena you hebat, bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan. Tuhan sedang memberi kesempatan kepada kita. Kesabaran Tuhan sedang dianugerahkan kepada kita, menunggu kita bertobat. Percaya, saudaraku, Tuhan tidak akan tinggal diam terhadap dosa ranjang. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tidak akan tinggal diam. Hukumannya berat, saudaraku. Daud seberat-beratnya. Karena Daud selain dosa ranjang, juga pembunuhan terencana, maka Tuhan ampuni dia. Tapi Tuhan mengatakan lewat Nathan, pedang tidak akan terhindar dari rumah tanggamu seumur hidup. Dan Daud akan menyaksikan semuanya itu. Dia akan saksikan. Saudara kalau baca kehidupan keluarga Daud seterusnya, ngerinya minta ampun.
Anaknya Daud Absalom, anaknya Daud, anak gadis Tamar, anaknya Daud Amnar. Amnar itu menodai adiknya sendiri, walaupun mereka beda mama. Sama papanya. Can you imagine the life? Gimana nangisnya Daud, menjeritnya Daud, itu semua dia alami. Karena Tuhan ngomong, kau akan saksikan apa yang terjadi. Karena engkau menista Tuhan, dan engkau melakukan kekejian di mata Tuhan. Itu istilah dosa ranjang Daud, plus pembunuhan berencana itu menista Tuhan, menghina Tuhan, dan kekejian di mata Tuhan. Itu Nathan pakai 3 kata itu, saudaraku. Pakai 3 kata itu. Karena sangat dalam sekali dosa yang Daud lakukan. Dosa ranjang dan pembunuhan terencana. Kejam dan tidak ada belas kasihannya. So, jemaat yang dengar khotbah hari ini, kontemplasi kita bagaimana? Kontemplasi ke-38 hari ini. Jemaat menyimak dengan tepat. Perhatikan, saya akan explain pelan-pelan, step by step. Kontemplasi ke-38 pada tema kedewasaan rohani bagian ke-12 ini adalah: 1, kalau saudara adalah couples. Couples itu maksudnya suami istri. Kalau saudara itu suami istri, you sudah melakukan dosa ranjang, baik istri maupun suami. Kontemplasi itu bisa saja di rumah setengah jam, bisa saja di dalam mobil, bisa saja lagi perjalanan keluar kota, luar negeri dalam pesawat, bisa saja pada saat saudara sedang ngopi di Starbucks. Ini yang istri ini. Waktu you ngopi, you kontemplasi. Hatimu pengen bertobat, tapi hanya sebatas pengen. Sama dengan suami, sambil ngopi, karena you sudah melakukan dosa ranjang, hatimu pada saat ngopi itu terasa ingin bertobat, tapi sebatas di bibir. Percayalah, pasti dihukum Tuhan. Jadi waktu kontemplasi itu, saudaraku, you hanya ingin sekedar bertobat. Ingat kalimat saya, suatu hari pasti dihukum Tuhan. Kontemplasinya seperti itu. Termasuk bagian kedua, yaitu bukan couples, yaitu singles. Siapa yang single itu? Single itulah orang yang belum married, melakukan dosa ranjang, ingin bertobat, sekedar lip service, kamu pasti dihukum Tuhan. Dan juga single, orang yang tidak menikah. Hati-hati dengan orang yang tidak menikah. Karena engkau tidak menikah, maka konsekuensinya masalah seksualiti tidak pernah akan terpuaskan karena kamu tidak punya pasangan. Hati-hati hal itu. Bisa terjadi penyimpangan seksualiti. Bisa terjadi dosa ranjang bagi orang yang tidak menikah. Jikalau engkau waktu kontemplasi pingin berubah tapi hanya sekedar pingin aja, percayalah suatu hari pasti dihukum Tuhan. Termasuk single parents. Paulus mengatakan daripada hangus karena hawa nafsu, lebih baik menikah. Kalau engkau ada single parent seorang mama, single parent seorang papa, dan engkau masih sebaya, lebih baik kamu menikah daripada kamu hangus karena hawa nafsu, daripada melakukan dosa ranjang nanti dihukum sama Tuhan. Jadi bagi saudara yang single parents, waktu you ngopi kontemplasi, aku pengen berubah, tapi sekedar lip service, percaya saya, suatu hari pasti dihukum Tuhan. Oke? Jadi bukan hanya single parents, ada juga single grandma, single grandpa. Nafsu berahi itu, dia tidak akan habis pada hari tua. Ia akan habis ketika mati. Pada saat kita udah tua sekalipun, mungkin kita tidak bisa melakukan dosa ranjang itu, saudaraku, dengan action. Tapi dengan hati dan pikiran bisa. Bahkan bisa terjadi penyimpangan. Kita menyaksikan orang lain melakukan dosa ranjang. Itu bisa, saudaraku. Jadi kalau saudara seorang yang sudah tua, grandpa, grandma, waktu saudara kontemplasi, saudara ingin berubah dari kebiasaan buruk walaupun sudah tua, tapi saudara hanya sekedar lip service, percaya saya, suatu hari pasti dihukum Tuhan. Tetapi, berikutnya, kontemplasinya. Saudara-saudara
yang pada saat you ngopi, pada saat makan siang di kantor ada 10 menit, pada saat setengah jam ibadah saat teduh di rumah, atau 15 menit malam sebelum tidur, hatimu sudah dak-duk-dak. Kau sudah ngomong kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin sungguh-sungguh bertobat. Sudah lama Tuhan, aku terlibat dosa ranjang. Mau berapa lama aku seperti ini hidup? Hatimu menjerit. Nah, kalau you kontemplasi, kamu orang seperti saudaraku, cepat cari pendeta. Tapi ingat ya, catatan, ingat jemaat sekalian. Kalau engkau melakukan dosa ranjang, engkau adalah seorang wanita, cari pendeta wanita yang kamu kenal dengan baik, yang kamu bisa percayai, supaya dia bisa membimbing kamu. Kedua, kalau kamu adalah seorang pria, ingin bertobat dari dunia dosa ranjang, cari seorang pendeta yang laki-laki. Tidak boleh cari lawan jenis, nanti kamu akan jatuh. Minta pendeta seperti itu melayani engkau, saudaraku. Melayani engkau. Oke, jemaat? Oke? Perhatikan dengan baik. Berikutnya, kalau engkau adalah seorang yang sudah bertobat, lepas dari dunia dosa ranjang. Waktu you kontemplasi, dengarkan khotbah ini. Setelah itu kontemplasi di mana saja. Yang durasinya mau 5 menit, 10 menit, di mana saja. Waktu you ngopi, hatimu rasanya plong. Karena you sudah terbebas, dibebaskan oleh Tuhan dari jeratan seperti itu. Dari jeratan keinginan dirimu sendiri, dan juga dari jeratan kerja setan. 2 hal itu. Dalam kontemplasimu tuh rasanya hatimu plong. Dan ngomong sama Tuhan dalam kontemplasi itu. Tuhan, aku tidak mau ini terjadi lagi dalam hidupku. Tuhan, jaga aku ya Tuhan. Ngomong seperti itu. Kalau engkau adalah orang yang hari ini ketika dengar khotbah saya, you sudah terlepas di jeratan dosa ranjang. Dalam kontemplasimu not only once, tapi kapan saja, di mana saja. Bilang sama Tuhan, aku tidak mau itu terjadi lagi dalam hidup saya. Dan Tuhan, jaga aku ya Tuhan. Kasih tahu Tuhan. Oke? Dan the last point, bagi jemaat, bagi saudara yang dengar khotbah hari ini, bagi engkau yang tidak jatuh dalam dosa ranjang, harus mawas diri. Harus mawas diri. Karena setan akan terus menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan setiap kita. Harus mawas diri. Bawa firman ini pulang jemaat sekalian. Betapa berbahayanya dosa ranjang dalam kehidupan kita. Siapapun kita, dalam status apapun, dalam kalangan apapun, baik tua muda maupun kita sudah menjadi opa-opa, dosa ranjang itu bisa menjerat kita ke dalam kehancuran, saudaraku. Dalam kehancuran. Contoh Daud begitu dahsyat kehancurannya. Dan 1, 2, 3 sampai zaman sekarang, sampai zaman datang, kita akan melihat hal-hal seperti itu. Simak khotbah hari ini, saudaraku. Kalau itu sudah terjadi kepadamu, lewat khotbah hari ini, bertobatlah. Supaya tidak dihukum Tuhan. Kesabaran Tuhan sebagai suatu cara supaya you kembali kepada Tuhan. Kalau saudara dengar khotbah hari ini, saudara hampir mau melakukannya, cepat-cepat you bertindak untuk ngerem you punya diri. Jangan lakukan itu. Atau saudara dengar khotbah hari ini, adalah orang yang sedang melakukannya dan sedang menikmatinya, hati dan pikiran sudah terikat di situ. Dengar firman begini, you tidak akan dengar. Bahasa Alkitab tentang perzinahan, you langsung skip dan kamu tidak mau dengar. Waktu ke gereja, dengar pendeta khotbah tentang hal itu, kamu pura-pura ke toilet dan tidak balik lagi ke gereja. Karena hatimu kaku, pikiranmu kaku, sudah dijerat oleh dosa ranjang. Bahaya itu, men. Itu tinggal tunggu dihukum Tuhan. Saudara dengar firman ini. Setiap kita, termasuk saya, harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus mawas diri, saudara sekalian. Harus mawas diri. Welcome to the world. Ke dalam dunia kita hidupi. Welcome to the human race.
Selamat datang kepada peradaban manusia yang seperti ini. Laki dan perempuan diberi oleh Tuhan, dianugerahi oleh Tuhan, dianugerahi kasih, dianugerahi cinta, dianugerahi organ seksual, dianugerahi las nafsu berahi untuk beranak cucu, bukan melakukan tindakan dosa. Saudaraku, saya berharap khotbah hari ini bisa menjadi suatu pegangan hidup, suatu pendewasaan kerohanian, membawa kepada suatu kesadaran akan bahayanya hidup seperti itu. Memberikan suatu peringatan akan hancurnya rumah tangga kita kalau kita tidak memperhatikan dengan baik. Jemaat, oke, mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kau tenang sebentar. 1 menit. Siapapun engkau hari ini yang kepalamu sedang tertunduk, engkau pelakunya kah dosa ranjang? Atau engkau hampir akan melakukannya? Atau engkau sudah melakukannya bertahun-tahun? Atau engkau orang pelaku yang sudah bertobat? Siapa dulu engkau? Dengar khotbah hari ini. Tuhan berkenan untuk memperbaharui. Tuhan berkenan untuk membasuh engkau. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, Tuhan basuh menjadi putih seperti salju. Asal setiap kita mau bertobat. Pertobatan yang sejati, Tuhan pasti mengampuni. Jemaat, lihat diri kita masing-masing. Nobody is perfect. Nobody is perfect. Tapi berbahagialah orang yang bertobat. Kasihan orang yang tidak bertobat, karena hukuman Tuhan pasti tiba. Pasti tiba. Jemaat, bergumul sebentar. Saya tidak tahu engkau siapa, saudara-saudara sekalian. Saya tidak tahu. Mungkin engkau mendengar adalah seorang ibu rumah tangga, seorang suami, seorang anak muda, seorang single parents. I don't know. Engkau tahu sendiri apa yang sudah engkau lakukan. Dan kau melihat semua dampak destruktifnya yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang kepalanya hari ini tertunduk di depan engkau. Engkau melihat kami. Setiap hidup kami, A sampai Z, kau melihat semuanya Tuhan. Termasuk semua tindakan dosa kami. Termasuk dosa ranjang. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sucikan jemaat-Mu. Teguhkan iman kami Tuhan. Peringatkan kami Tuhan. Supaya kami boleh diampuni. Kami sadar Tuhan, siapa diri kami. Kami sadar Tuhan, setan selalu mengurung banyak cara untuk menghancurkan kami. Tangan Tuhan memberkati jemaat. Tangan Tuhan meneguhkan iman jemaat. Tangan Tuhan membersihkan kerohanian jemaat. Tangan Tuhan memulihkan hidup jemaat. Memulihkan keluarga jemaat. Tuhan, inilah setiap kami dengan kepala yang tertunduk. Hamba berdoa, letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat ya Tuhan. Meteraikan firman hari ini. Bawa kami kepada kehidupan yang jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Bapa dari surga turun atas jemaat. Yesus Kristus, gembala yang baik, pemelihara jiwa jemaat. Dan Tuhan Roh Kudus yang tersebut ingatkan dengan firman. Supaya hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.